Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di tanjakan. Jadi saya akan mulai dengan start awal mobil di tanjakan menggunakan rem tangan. Ini kebetulan saya sudah menggunakan rem tangan, berhenti tanpa rem kaki ya, kaki di lantai. Sekarang saya akan start awal mobil di tanjakan. Jadi saya juga ingat ada teman yang mengungkapkan, jadi ungkapannya, kalau saya justru lebih kuat rem kaki dibanding rem tangan. Kalau rem tangan sering mundur, tapi rem kaki bisa menahan, tidak jadi mundur. Kenapa ya? Nah, ini saya sekarang akan mencoba untuk supaya paham teman-teman sekalian. Untuk start awal mobil ditanyakan menggunakan rem tangan, ini biasanya digunakan pada saat tanjakannya sudah kategori tinggi dan beban mobil sudah berat. Itu solusinya supaya mobil tidak mati mesin. Karena untuk start awal mobil di tanjakan yang tinggi menggunakan rem kaki saja, biasanya pada saat lepas rem mobilnya tidak kuat untuk menyangga mobilnya supaya tidak mundur, karena sudah kategori tinggi ya, itu sangat berbahaya. Jadi tenaga setengah kopling itu ada batasnya. Jadi solusi yang tepat untuk tanjakan tinggi mobilnya berat yaitu rem tangan. Nah, simak sekarang teman-teman. Karena saya pakai rem tangan, jadi kakinya digas. Lihat teman-teman, kaki saya digas dan posisikan kaki juga supaya pas posisinya. Kemudian tekan kopling full, masukkan gigi 1. Setelah masuk giginya, tangannya di rem tangan standby, buka kopling sedikit sambil sentuhan gas halus. Tapi kalau belum paham, harus satu-satu, karena pemula tidak bisa untuk multitasking, jadi harus satu-satu dulu. Ini tidak boleh pilih kasih ya, memikirkan satu saja, jadi semuanya harus terfikirkan. Solusinya kita satu-satu, buka kopling dulu sedikit demi sedikit sampai ada getar halus saja, perlahan-lahan, jangan sampai buru-buru nanti mati mesin juga ini ya, karena terlalu cepat. Dikit. Nah, dilihat dari ini, setirnya sudah bergetar. Kalau sudah bergetar, langsung sentuh gas. Nah, teman-teman lihat setirnya bergetar. Saya langsung main gas, tahan. Ini 1000 lebih sedikit, tidak boleh banyak-banyak ya. Kemudian kopling buka sedikit lagi, ada rasanya tenaga ya. Dicirikan di RPM berkurang atau turun jarum RPM, tinggal turun rem tangan, mobilnya sudah bergerak. Nah, ini tanpa mati mesin, tanpa meraung, yang terpenting kestabilannya. Nah, sebegitu kira-kira ya. Dan itu start awal mobil di tanjakan menggunakan rem tangan. Saya akan mundur kembali. Kalau untuk mundur di turunan, jadi kita hanya tinggal kendalikan rem, mundur pelan-pelan, tidak perlu pakai gigi mundur, karena ini sudah di turunan, jadi gaya tarik bumi pengaruhnya, karena rodanya bulat ya. Kalau segitiga mungkin nggak bisa, kira-kira seperti itu. Untuk mundur, pantau spion kiri yang utama, tapi pastikan di kanan juga, pantau di belakang kalau ada apa-apa, itu supaya aman. Kalau aman, sudah aman sekali, pantau lagi di kiri. Kita fokusin di kiri, tapi sesekali tetap di kanan. Nantinya juga bisa pakai ini, tapi sekarang bayangkan kita bawa box, jadi box atau truk ya, tidak bisa memantau. Ini buat ngaca saja. Nah, saya akan berhenti lagi. Saya gunakan rem tangan. Ya, jadi semoga teman-teman lainnya juga yang tidak bertanya jadi diwakili sama teman ini ya.
Pemahamannya supaya mobil tidak meraung pada saat main rem tangan. Kaki ke gas, tekan kopling full, masukkan G1, kemudian buka sedikit-sedikit sampai ada titik getar ya, titik getar, bergetar ini. Setirnya akan bergetar nanti. Coba teman-teman pastikan, simak. Ya, baru halus gasnya. RPM 1000 lebih sedikit. Ya, maksimalnya di 2, tapi kalau sudah di 2 sudah ketinggian gasnya. Tahan. Ini teman-teman harus bisa seperti ini. Ya, kalau ini nggak stabil, meraung mobilnya. Buka kopling sedikit, jangan kebanyakan. Kalau sudah ada tenaga, ya ini RPM-nya turun dari rem tangan. Itu cirinya mobil sudah bertenaga. Mobil bisa meraung, jadi kita ngegas tapi koplingnya belum pas. Itu bisa meraung mobilnya. Jadi kayak gini. Saya contohin ya. Buka sedikit, keburu ngegas dan turun rem tangannya. Ini mobil mundur dan langsung digas. Jadi feelingnya belum dapat. Jadi pelan-pelan saja. Saya ulang sekali lagi. Kaki ke gas. Kalau dilandai ya nggak apa-apa di sini karena masih kuat untuk setengah koplingnya. Tapi lebih baik di sini kakinya. Karena mobilnya sudah di stop ya, supaya tidak mundur di rem tangan. Tekan koplingnya full. Masukkan G1. Kopling buka sedikit demi sedikit sampai getar setirnya. Ya, bergetar. Sentuh gas halus. 1000 lebih sedikit. Buka kopling sedikit. Ada tenaga. Dicirikan di RPM turun rem tangan. Itu kira-kira ya. Untuk stopnya, lepas gas, kaki siaga di rem, full koplingnya. Sudah berhenti total, halus remnya supaya mobil tidak tersentak. Ini stop and go, saya langsung praktekkan netral, rem tangan. Seandainya sudah lepas kayak gini, di depan sudah bergerak, kembali full kopling gigi 1, standby rem tangan, kaki di sini, kak dikit-dikit sampai ada getar di setirnya, baru sentuh gas, kak kopling sedikit, baru turun rem tangan. Dah, kembali berhenti, siaga rem, kopling full, halus remnya sudah berhenti total, rem keras supaya tidak mundur. Netral kembali, rem tangan kembali, lepas kakinya semuanya dari pedal. Dah, kembali. Teman-teman hanya lakukan ini saja, diulang-ulang ya. Sebelum di jalan yang rame, pastikan di jalan-jalan yang sepi-sepi ini diikutin saya. Kaki ke gas, full koplingnya, masukkan gigi 1, kemudian rem tangan standby, tangannya di rem tangan, tangan kiri, kopling buka sedikit demi sedikit sampai ada getaran di setir terlebih dahulu, baru di mesin. Pelan-pelan saja, jangan sampai buru-buru, karena kalau buru-buru mati mesin mobilnya. Nah, sudah bergetar, sentuh gas, tahan ya. Kalau sampai di 2 pun nggak masalah, tapi tuh ya, tinggi ya. Nah, jadi usahakan saja kestabilan gasnya. Tahan. Nah, 1,5 bisa. Kopling buka sedikit, nanti turun RPM-nya sudah bertenaga, turun dari rem tangan perlahan-lahan seirama mobil bergerak. Siaga rem, tekan kopling full lagi, halus remnya, berhenti total, rem keras. Nah, itu saling intip antara kopling sama rem dan gerakan mobil. Netral, rem tangan. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk menggunakan rem tangan saat stop and go di tanjakan. Sekarang saya akan praktekkan tanpa rem tangan. Start awal mobil di tanjakan menggunakan rem kaki. Kaki ke rem. Kaki pastikan ngerem.
kemudian rem tangan turun. Setelah itu tekan koplingnya full, gigi 1. Nah, itu cara yang pertama. Cara kedua, hanya tinggal dibolak-balik saja ya. Jadi yang mana saja bisa. Nih, tekan kopling full duluan boleh, gigi 1 ya. Kaki ke rem kaki, pastikan ngerem karena tujuannya nurunin rem tangan. Tinggal buka koplingnya sedikit demi sedikit sampai terasa ada getar halus. Ini saja getar halus ya. Kalau pengen gerak mobilnya, tapi ini sasarannya ya kampas kopling. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, karena mobil terpakai, apalagi teman-teman masih belajar ya, pasti ada kerusakan mobilnya. Tapi minimkan ya, minimkan dengan cara jangan sampai terlalu keras getaran mesinnya. Kalau kasar seperti ini dia. Oh, ini sudah bergetar sekali ya. Nah, ini minimkan sedikit. Tapi kalau memang teman-teman takut ya nggak apa-apa seperti ini, tapi jangan terlalu dikencengin remnya. Kalau sudah ada getar bergegas, lepas remnya, mobilnya akan bergerak. Nah, ini ya. Oke. Mobil bisa mati saat kita start awal mobil ditanjakan menggunakan rem kaki. Simak saya ya. Jadi pas kaki direm, ngerem, kondisi ngerem kaki kanan, tekan koplingnya full, masukkan gigi 1, rem tangan turun, buka kopling dikit 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 dikit. Sudah terasa getar ya, ini kakinya lupa ngelepas rem, terus dibuka koplingnya, matilah mesinnya ya. Apalagi pembukaannya itu spontan, jadi sat sat ya, jadi sat sat seperti itu. Kalau sudah setengah areal, setengah kopling sudah bergetar, itu tidak boleh banyak-banyak. Hitungannya ya setebal tisu, setipis tisu ya, bukan tebal tisunya, setipis tisu atau silet lah seperti itu ya. Sedikit-sedikit, nyaris tidak merubah kopling. Niatkan sedikit sambil merasakan getaran. Ini sudah ya. Kalau sudah, lepas dah rem kakinya pelan-pelan ya, sambil merasakan mundur tidak. Oh, gerak ya. Nah, ini gerak. Tinggal kita main gas tipis, baru lanjut dibuka koplingnya. Di depan berhenti umpamanya, tekan lagi koplingnya, tipis remnya, halus rem, netral lagi, rem tangan. Saya ulang lagi, kaki ke rem kaki, rem tangan turun. Nanti teman-teman olah saja ya, yang mana rasanya lebih gampang. Tekan kopling full, masukkan gigi duluan boleh. Tekan remnya, rem tangan turun boleh. Full kopling, gigi 1. Ini hanya tinggal ketukar sedikit. Kak kopling pelan-pelan, ada getar, sudah terasa ada getar di setir. Nah, lepas remnya. Tuh. Ya, sentuh gas sedikit, halus saja, jangan sampai meraung, buka ada kopling pelan-pelan, stabilkan, berhenti lagi umpamanya, tekan kopling full lagi, pindah kakinya dari gas ke rem halus, netral lagi, rem tangan, lepas rem kaki. Kalau terburu-buru mobil yang di depan mau gerak ya, sudah terasa ada geseran atau mobil yang di depan sudah bergerak, kita harus siap-siap lagi. Seperti ini, tinggal dihafalin langkahnya, buka ada kopling sedikit demi sedikit sampai ada getaran ya. Dan ini harus teman-teman hafalin, ngangkat koplingnya seberapa. Sorry, kering kerongkongan saya nih. Saya ulang, tinggal teman-teman atur, latih ini seberapa ya, supaya lebih cepat mendapatkan setengah koplingnya, supaya di jalan tidak diklakson-klakson ya. Oke, ini aja pelajarin ya.
setengah kopling, sat 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 sat, ada getar ya, turun rem tangan. Ini kalau ditanyakan landai nggak perlu pakai gas, sudah gerak dia. Oh ya, tekan koplingnya dikit. Jadi latih di sini supaya handal untuk ditanjakan di sini di kopling. Mau jalan buka sedikit, mau berhenti tekan sedikit. Saya tekankan di sini untuk kopling, bukan bikin mobil berhenti, nggak kayak rem ya, memberhentikan mobil ya hanya dengan rem, tapi ini meniadakan tenaga mobil saja, naik turun. Nah, ya, nah, ini mundur kalau saya tekan, saya buka, berhenti lagi. Tapi ini khusus saat latihan, saat menambah skill yang ini. Kalau sudah di jalan, apalagi namanya sudah bepergian ya, jangan kayak gini lagi. Kalau sudah berhenti, kaki ke rem kaki, full koplingnya netral, rem tangan. Jadi istirahatkan mobil dan diri kita. Ini hanya khusus saat latihan. Pasti teman-teman semuanya, pasti teman-teman yang sudah paham, jangan digituin koplingnya nanti cepat habis. Kalau saya takut kampas koplingnya habis ya, saya nggak bisa ngajarin teman-teman, saya nggak bisa bikin orang itu lancar ya, karena banyak sekali komentarnya seperti itu. Jadi sebagai pengendara mobil manual yang begitu-begitu harus ditambah skill kita supaya bagaimana caranya ya, orang lain bisa cepat habis kampas koplingnya, kita tidak gitu ya. Ya paling tidak meminimkan, memang sih habis kalau sudah terpakai mobilnya. Jangankan kampas kopling, semuanya, anggota semuanya lah ya, yang semuanya untuk mobil itu kalau sudah dipakai pasti habis. Bannya pasti habis karena dipakai itu ya. Tapi meminimkan cepat habis, jangan ngedrip ya. Normal saja akan irit itu apa namanya, bannya. Nah, sama halnya dengan kopling. Nah, ini tanjakan pertigaan, saya mau ke kanan, ini tanjakan berbelok. Saya pakai gigi 2, nanti akan saya ganti gigi 1. Sen ke kanan, posisinya tetap di kiri, bayangkan ada truk dari depan mau ke sini, full koplingnya 1, buka kopling setengah. Nah ini ya, jadi untuk setengah kopling kemampuannya hanya seperti ini. Jadi jawabannya, apakah baiknya kopling setengah tanpa gas atau main gas ya, jawabannya di sini, kita harus main gas. Ini setengah kopling sudah tidak mampu jalan, dibuka sedikit, tekan mate, sentuh gas sedikit, kombinasikan dengan gas, buka kopling sedikit. Nah, sedikit saja, nyaris tidak membuka kopling saya ya, baru kaki kembali ke rem. Nah ini baru mampu dia gerak sedikit-sedikit ya. Oke, kalau sudah mampu silakan dipakai setengah koplingnya, kalau enggak main gas, kalau sudah paham ya. Tapi kalau belum paham gini aja untuk aman. Sudah nongol, masuk di kanan aman, di kiri aman juga ya. Kalau sudah aman, bantu gas sedikit, hati-hati ada mobil. Nah sudah jalan, putar lagi setir, jangan ngegas lagi ya, kembali. Nanti kembali ke teman-teman, kalau sudah mampu main gas, kalau belum mampu ya main kopling. Cuman main koplingnya itu harus sabar, kalau nggak sabar mate, itu aja ya. Nanti akan selalu kita main gas, kombinasikan dia. Kombinasi